kasih teman-teman yang udah datang di Juni Coffee and Record ya, yang di Jalan Demangan. Jadi sore ini kita kedatangan tamu istimewa Jimmy Multazam. Tepuk tangan dulu lah biar kayak acara gitu. Biar kayak MC juga gua. Ya jadi ya kita tahu lah Mas Jimmy ini banyak membawa pengaruh ya di kultur anak muda dari zaman gua masih balita bahkan sampai teman-teman yang ada di sini. Nah tadi ada calling dari Mas Aga kalau dia berhalangan dan meminta saya untuk menjadi apa ini selain host ya, moderator atau apalah gitu untuk bincang-bincang dengan Jimmy Multazam. Tapi seputarnya ini kita ngomongin perkreativitas. Tapi sebelum ngomongin yang serius, cerita ini lu tadi malam tuh gimana ekspektasi lu ngeliat Jogja kayak begitu dan setelah lu lihat langsung itu ternyata bagaimana tuh tadi malam? Pasti sebagian besar datang ya tadi malam ya. Kalau Jogja sih emang responsif orangnya nih. Kita udah nandain nih kalau Jogja bawain yang medley Ramones lebih pecah di sini gitu misalnya kayak gitu. Terus atau ada lagu-lagu yang rare-nya Morfem jarang bawain di Jogja tuh lebih gampang diterima. Itu ada kayak gitunya waktu sebelum nyampe sini. Terus yang menarik adalah kan kita dari rangkaian tur dadakan lah ibaratnya, bukan tur yang di range ini, tapi maksudnya kita emang waktunya agak mental-mental gitu. Dari ini termasuk pengobat telinga lah. Pengobat telinga maksudnya pertama kali waktu di Bekasi itu acaranya Road to Sondernalin lah ya. Sondernalin. Bukan. Synchronize. Kudu Sondernalin udah. Oh itu ya. Synchronize. Jadi dikasih di coffee shop juga gitu, di coffee shop dari Bekasi. Nah, sebenarnya mereka cuma mempersiapkan untuk 100 orang gitu, tapi yang datang 600 waktu itu. Jadi coba bayangin, jadi soundnya itu nggak nembus lah sebenarnya. Udah cuma modal 1 kali, 3 kali, 4 kali hit pertama, ya udah orang nyanyi aja gitu. Udah gue lepas mic juga aman kalau di Bekasi. Buta vokalis ya. Muka orang penonton dari depan muka gue gitu. Ya seperti itu, tapi ya suasananya menarik gitu. Cuman secara sound, dibilang fail sih kagak sebenarnya, udah enak ya. Cuman saking penuhnya orang, monitor bentuknya begini, tadi injek orang gitu, udah ini banget. Terus pas di Pekalongan udah mulai membaik, soundnya lebih membaik, walaupun di paralel semua. Gitu. Nah pas di sini, wah ini lumayan healing buat kita gitu. Wah secara kuping kita healing lah di Jogja. Jadi ini produksinya yang paling dari 3 kota ini yang paling proper nih di sini gitu. Jadi dan lagi yang ngisi cukup beragam lah. Yang pertama emo ya, yang pertama tuh si filler itu ada filler, terus ada yang high gain kan, ada something wrong, circle fox, circle fox, terus ada lo kan yang vintage gitu, terus masuk ke kita, suara juga ya ini cukup sound wise lah ya, enak gitu, gue pikir, wah ini enak. Ya gitu. sesuai tajuk ya, Morfem datang semua senang. Termasuk yang senang. tuan rumahnya juga sama yang seru lah juga. Berarti itu show keberapa setelah hampir 2 tahun ya ini? Morfem Ya, dan hampir 2 tahun itu ada. Sebelumnya kita ada ke Bandung dulu, pertama kali di Bandung. Ini ada show kelima lah. Dari Bandung kita pindah ke Bogor, dari Bogor ke Bekasi. Sempat ke Pekalongan, sekarang lagi ke Jogja nih. Ya, minggu depannya kita balik lagi ke arah Jabodetabek, jadi di Cibinong besok. Wah, dan terus semen gitu ya. sama kontainer. Iya, kontainer. Itu minggu depan banget tuh ya. Minggu depan banget. Gue denger sih katanya tuh stage-nya tuh dari tumpukan ban gitu. Wah, ini menarik nih tempatnya. Jadi selama istilah zaman konser virtual, zaman apalah kita kegelapan lah kemarin itu, Morfem memang gimana? Gue liat nggak ada postingan apa juga. Bagaimana? Apa yang dilakuin selama 2 tahun? Emang menolak ya? Enggak menolak sih sebenarnya, emang nggak diajak aja. Jadi pas lagi kita era pandemi ini, sebenarnya kita kan lagi mempersiapkan album lah ya. Maksudnya bukan album ini, EP yang Binar Wajah Sebaya. Kita udah rencana tuh Jogja mungkin dari Bali kali ya, Bali nyebrang ke Surabaya, sepulang naik bis aja terus tuh satu kota per kota. Kita udah rencanain kayak gitu ya, masih
masih planning kasar lah sambil nunggu rilisan kelar gitu. Terus rilisan kelar, pandemi, gas. Jalur darat batal ya. Batal. Aduh, nggak jadi nih. Akhirnya kita jadi bikin kayak mengajak teman-teman untuk merespon lagu Binar Wajah Sebaya. Nah itu awal tahun 2020, awal pandemi. Jadi yang kita lakukan itu sibuk, kita masih ya main-main virtualannya, bercanda-bercanda di rumah aja gitu. Jadi lagu kita di remake dari yang versi ada yang kayak reggae, ada yang chiptune segala macam. Seru sih waktu itu. Akhirnya efeknya dampaknya pas lagi Jogja kayak misalnya tadi malam Bisa singalang semua. nah pas lagu itu kita tes duluan kan, seru, udah masuk nih lagu baru akhirnya. Karena belum pernah kan dibawain sama sekali. Belum pernah dibawain di sini. Selama di Jogja itu belum pernah. Terakhir di Jogja lagu itu malah belum rilis ya. Belum rilis. Tahun berapa ya terakhir sih di acara mana lu ingat? Apa tuh? Morfem. Jogja main di Jogja. Terakhir lu ke Jogja sebelum tadi malam 19 atau 18 ya. tahun segitu lah. Ya. Cukup lama lah ya. Nah ini kita mau mulai yang tadi sehainya itu di situ ceritanya kan, sehainya. Masuk langsung serius-serius gitu. Nah ini nggak serius sama sih, tapi mungkin banyak temen yang udah pernah kalau ada dikupas di podcast lain atau pernah diwawancara atau baca artikel tentang Jimmy mungkin agak beda kalau ngedengerin ceritanya langsung nih. Gue mau tanya tentang awal-awal lu band pertama lu tuh apa sih, mainin apaan dan kenapa bisa begitu bandnya? Pastinya kan sebelum Upstairs dan Morfem kan zaman lu mungkin SMP. Pertama kali banget. Lu banget ngeband tuh kayak apa band lu sebenarnya kayak dulu? Mainin apa, namanya apa nih pasti? Band pertama gua itu namanya Triple Jerk, friend. Ya lo tau lah pasti dari Circle Jerk kan. Jadi Jakarta lagi demam thrash metal waktu itu. Sebelumnya malah heavy metal dan hard rock itu, jadi lo ngeband lo harus jago. Harus bisa main yang bagus gitu. Terus gue sama teman-teman gitu sempet sih pengen mainin Metallica gitu, cuman ya Motor Breath doang udah mentok tuh udah. Kalau nggak For Whom the Bell Tolls udah gitu yang leadnya dikit gitu. Jadi kalau lo nggak bisa lead, lo jangan nongkrong deh gitu. Gitu kalau lo gondrong nggak bisa main gitar, lo mendingan cukur rambut lo. Atau lu cari tongkrongan, tapi cari tongkrongan alternatif juga belum ada zaman itu. Belum ada, Ya, semua metal. Jadi misalnya gue lagi ada temen yang gondrongin rambut terus dateng terus lagi main gitar, main drum. Minimal lo harus bisa blues, kalau nggak bisa lo cukur rambut aja lo. Ya gitu, seanjing itu gitu zaman itu. Datanglah punk rock masuk nih, mulai masuk embrionya dari thrash lah ya, dari thrash keluar di RI segala macam. Demonizers yang men-trigger gue akhirnya ngeband yuk, gampang nih kalau gitu gue juga bisa main band gitu kan. Segampang itu. Bikinlah itu gue bertiga. Kenapa Triple Jerk? Emang gue cuma three piece, gue main bass, main vokal. Terus ada teman gue namanya Cahyo. Nih jokau banget orang Jogja, nggak salah namanya Cahyo Jatimiarso. Dan masih ejaan lama gitu. Dan dia pertahankan Cahyo Jatimiarso. Dia main gitar. Sebenarnya anak ini penggemar Europe. Dia tergila-gila sama John Norum. Agak aneh untuk pada zamannya gitu ya, orang pada Richie Sambora, dia John Norum. Terus drummer gue ini yang ala kadar cuma bisa dek cuma gitu, dan kayak drum ACDC doang lah misalnya gitu. Tapi dengerin apa itu drummer itu? Drummer gue tuh cukup lebar deh, dia udah tahu Stray Cats. Dia yang ketika gue baca artikel Stray Cats, ada albumnya nih apa Teenage Rebel Rules gitu, dia udah tahu itu. Terus dia misalnya ini dia udah ketika orang dengerin Metallica dia Tyrannicide, dia udah kayak gitu, udah terbalik dah. Jadi dia udah nyari hal-hal yang beda gitu. Udah dengerin Paradox, tapi yang Dogs ya bukan yang X gitu. Paradox, band Belanda gitu. Apaan nih Paradox? Rock and roll nih band gitu. Band apaan nih? Terus gue cari di YouTube tuh jarang banget sampai sekarang. Akhirnya susah gitu. Terus di Extreme tuh kayak gitu-gitu. Di Extreme tuh band apa ya, band hardcore, semuanya afro hardcore gitu. Nah dia tuh udah dengerin, Bukan More Than Words ya, bukan More Than Words ya. D tapi X gak ada E nya gitu. Di Extreme gitu, di Extreme. Bukan More Than Words. Judulnya lu lagunya No Apartheid kayak gitu-gitu. Nah dia dengerin kayak gitu-gitu tuh aneh gitu. Tapi skillnya biasa. Nah akhirnya kita main Triple Jerk, datang mainin Misfits, The Humanizers kayak gitu-gitu ya. Di RI. Hari kedua latihan, gue udah bikin lagu.
Itu udah ada kesadaran ya, maksudnya pas bikin band gue mau bikin lagu sendiri apa memang Ya entah kenapa gue pengen cover, gue pengen bikin, gue ada inilah ya, gue seneng berkarya lah. Jadi kalau misalnya t-shirt band mahal kan waktu itu kan, gue bikin gitu. Emang sebenarnya sih antara bokeh dan kreatif cuma nyampur tipis gitu. Jadi ada kayak album kreator gitu kan, Extreme Aggression. Ya waktu itu kurs dolar gak terlalu mahal ya, 30.000. 30.000 tuh kaos itu kayak harganya tuh udah 300-an gitu lah. Gue lihat kaos kreator, diapain ya? Terus gue bikin pakai Asturo gitu. Gue belajar gimana cara garis bisa lurus sampai ini belum kuliah kan, masih zaman SMA kelas 1 gitu. Jadi bikin kaos kreator. Jadi pas keluar rumah, wah keras banget kaos gue. Gue cuci dulu biar lembek gitu deh. Norak deh pokoknya. Terus itu bentuk kreativitas juga kan? Ya butuh, tapi kalau gue akhirnya ngeliat, ya makanya gue bikin lagu Torehkan Sendiri di Dada itu. Gue gak ada duit deh, teman-teman bikin beli kaos Forbidden itu, Forbidden Evil gitu kan, anjing keren banget. Gue gambar aja gitu. Mendekati lah cari yang gampang-gampang, nah punk rock lah itu, artworknya gampang-gampang. Ya kayak gitu. Tapi gue akhirnya daripada gue bikin karya orang, kenapa gak sendiri? Nah mulai kayak gitu. Nah itu ada yang agak jarang di zaman itu sih kayaknya ya. Benar. Itu kan orang cover kan, mirip-miripan Sepultura, mirip-miripan betul. Apa namanya kreator gitu. Terus itu panggung pertama lu ya, di Triple J gitu ya, di acara Triple J. Ya itu udah beda band sih. Udah bukan Triple J. SMA. Ya kalau SMA itu emang itu nggak ada kepikiran untuk ya berkarya aja. Anak-anak dibilang The Blinger, sempat band itu akhirnya gue ganti nama jadi The Blingers gara-gara ke Blinger lu ngapain sih bikin itu? Ya gitu, maksudnya lu kok seapatis itu sih gitu temen gue. Marah sampai dorong-dorongan hampir tonjok-tonjokan gitu, masalah cuman gue pengen bikin lagu doang. Apa namanya? Baik tadi tuh dulu cerita referensi itu kayak drama lu dengerin udah kayak gitu. Hari itu kan belum ada internet, TV juga masih TVRI doang kali ya. RCTI udah ada 90-an ya. Masih 3 TV lah kali ya. RCTI pakai decoder sih. Pakai decoder, orang kaya doang yang bisa nonton TV gitu. Anak komplek. Gue anak kapling. Gue tengah, gue anak kapling. Mainnya ke komplek bisa ya, numpang ke tetangga ya. Tuh anak-anak itu pada dapat dari mana tuh dia referensi tadi, majalah, bajakan apa gimana cara nyarinya? Tahun 80-an tuh unik lah ya. Ada majalah Hai, tapi nggak taunya tuh ceritanya nggak valid tuh. Jadi dia bilang kayak black metal itu Anthrax. Jadi ternyata Anthrax itu pernah mainin musik hip hop, ya itu black music. Dia metal, black metal. Living Colour dibilang black metal gitu. Ya itu maksudnya jadi dia banyak cuman penamaannya improvisasi mereka aja gitu. Jadi itu kita anggap nggak valid. Salah secara kultural ya, mungkin benar secara hukum. Jadi kalau gue bukannya ke situ sih. Ternyata kok black metal itu ada yang serem-serem gini gitu. Oh bukan itu ternyata gitu. Nah itu kita dapat dari anak-anak orang kaya yang suka keluar negeri. Tapi lo akses untuk ketemu anak orang kaya itu, gue anak kapling kan. Gue nggak bisa masuk ke lingkaran mereka, apalagi ke kamarnya ngeliat langsung koleksinya kan. Gue belum bisa masuk pagar, gembel. Ibaratnya gue, ya mungkin kalau zaman sekarang, wah ala ini anak nih gitu. Lihat sepatunya apaan? Gitu kan. Iya. Waktu gue Sparta waktu itu kan. Beli Converse mahal, ya masih kayak gitu ya, masih nggak susah masuk ke link mereka gitu. Jadi akhirnya gue ke lingkar 3 lah. Jadi ini anak-anak orang kaya. Kasetnya dia fotokopi, kita udah fotokopi yang ketiga. Lu bayangin itu busuk banget yang gue dapet gitu. Kualitas sound yang gue dapet tuh. Cuma kita khayalan aja lah kalau gue. Khayalnya aja sudah. Berarti dapet itu bukan bootleg lagi tuh ya, udah busuk. Bootleg. Gue inget banget tuh ya, ada album kayak apa sih, album kayak New York Trash lah dulu paling berkesan buat gue gitu. Gue dapat udah fotokopian gitu. Gue dapat dari anak metal. Dan ya gitu ya, waktu dulu gue dapat New York Trash itu, dapat album ini. Ada di sekolah gue anak yang pertama kali punya gitar Charvel lah, ibaratnya Charvel itu gitar US lah waktu itu ya.
Jadi semua gitar Yamaha gitu, kita nggak ada punya gitar listrik tuh pasti punya banyak teman gitu. Nah dia pertama kali punya Carvel, kita 7 orang datang ke rumahnya, masuk kamar semua, itu gitar digilir gitu. Bang, dia wah mau pindah. Nah gue kan mainnya jelek gitu kan, wah pas ke gue gitu, kayak jual jari, apaan sih lo? Gitu. Nah cepet banget tuh di gue tuh, gue nggak dapet inilah, gue nggak dapet akses untuk lama di gitar elektrik gitu. Gue kasih gitarnya keren banget nih, gitarnya kuning gitu, terus ya gitar tajam gitu. Nah di situ gue ketemu kaset New York Trash gitu, wah artworknya aneh banget nih, gambar tangan jelek pula kayak kaos-kaos SMA gitu lah. Kok gini bisa keren gue ngeliatnya ya. Terus lu ngeliatnya keren kan nih gambar ini? Semua orang di situ bilang itu jelek. Jelek itu bukan thrash metal gitu kan, karena pengennya thrash metal. Itu punk rock kayaknya deh. Buat lo ya tuh kaset gitu. Wis. Gua kantongin. Malah cocok kan? Yo, lo tau nggak nama anak temen gua? Namanya Sukron nama anak itu. Tapi orang kaya ya. Namanya Sukron, dipanggilnya Encuks. Jadi nggak tahu apa tuh teman-teman rumahnya panggilnya Encuk gitu, NCUX gitu. Cuman karena ada Metal Church, dia menulis nama dia Metal Chucks gitu. Tapi logonya logo Metal Church gitu. Wis, iyalah, paling jago di sekolah gitu. Udah ngasih referensi itu salah satu dia. Iya, dia tuh termasuk yang banyak ini. Nah, ini orang kaya yang bisa gue masuk aksesnya. Itu banyak, dia punya banyak rilisan luar gitu. Nah salah satunya kopian New York Trash itu yang akhirnya ngeband tuh kayak gini. Gue dapat nama Circle Jerk di situ, ngeband lah gue. Yang anak-anak lihat juga, band apaan sih lu nih? Circle Jerk juga hari itu kan buram kan sampai buram. Itu juga gue juga belum tahu Circle Jerk kayak apa. Gue cuma ngebayangin di situ ada liner notes. Gue baca liner notes itu, anjir. Ini ada Circle Jerk, ada awalnya tren New York hardcore gitu, brand segala macam di situ. Oh gini, fotokopian, handphonenya juga jadi bacanya agak susah gitu. Tapi itu, wah itu keren banget. Terus sekarang gue beli platnya, ada lagi kan liner notesnya gue bisa baca dengan clear gitu. Setelah puluhan tahun. Gue mau beli platnya, usia gue udah 32, anjing gede ini keluar. Nah, tadi lu sempat bilang di Triple Jack itu emang udah mau bikin lagu sendiri kan? Lu kata lagu pertama lu tuh tentang apa atau memang dimainkan di band-band lu sekarang? Ingat gak lagu yang pertama yang lu bikin? Ingat sih, judulnya Mirror gitu. Norak ya, Mirror. Mirror kan keren. Oh iya, gue gara-gara lagi bikin ada kaca aja gitu. Apa ya? Mirror. Bahasa Inggris? English. Ada Mirror. Terus, musiknya kayak apa? Liriknya tentang apa? Terus ada liriknya tentang apa ya? Liriknya emang cuman kata-kata gue masukin aja sih waktu itu tuh, emang nggak punya arti gitu. Terus harus ada lagu judulnya Paranoid karena dari Black Sabbath gitu. Terus liriknya salah-salah gitu. Tapi lu masih ingat, masih bisa mainin itu lagu gak? Yang Paranoid kalau nggak salah, gue masih inget dikit lah ya masih. Di daerah-daerah itu ya begitu kan. Jadi maksud gua terus pengaruh ya terhadap karya yang dikeluarin kan. Tapi ada satu lagu yang agak dark tuh gue pernah ini. Entah kenapa tuh waktu itu tema-tema lagu bunuh diri kan lagu diangkat-angkat ya. Generation X ya. Apa? Generation X kan, generasi marah kan. Jadi ada kayak Suicide is Your Solution segala macam gitu. Bunuh diri aneh banget. Itu kayak notes seorang teman yang ingin bunuh diri gitu, terus dia akhirnya menyaksikan tahunnya bunuh diri gitu karena dia menunjukkan gitu. Nah itu pertama kali gue bikin bercerita gitu. Terus semua temen gue yang baca, wah ini apaan sih lagu gila apa gitu. Itu parah banget sih, gue lupa judulnya apa gitu. Terus ya itu tuh agak kelam gitu, agak pelan dulu, terus kenceng, ya gitu ya, crossover gitu lah. Itu tadi era fase SMA ya. Kalau gue sendiri pertama kali ngelihat Om Jimmy ini, gue masih SMA ngelihat doi nge-MC di kampus. Gue punya abang-abangan kuliah di Cikini. Iya. Pertama kali gue ngeliat orang MC yang mulutnya bisa seluas itu, ya baru dia. Wah. Biasa kan MC kan ya zaman itu siapa sih yang terkenal atau yang kita umum-umum kan ya gitulah ya. Nih lihat MC model begini nih, ya begitulah pokoknya. Habis itu gue nonton ini, lu main udah tengah malam mau pagi deh di The Playboy. Gue nonton. Itu awal-awalnya Upstairs lah ya. Iya. Upstairs belum ada tapi ya. Ya itu
Itu udah kubil, Jimmy Playboy udah kubil. Tapi upstairs belum ada ya, itu rootsnya. Rootsnya masih drummer antiseptik lah. Nah, pertanyaannya waktu lu mulai masuk seni rupa gitu, terus akhirnya lu banyak kali ngeband, lu juga bikin acara di situ, jadi MC, ngelis band-band yang main, ngurus rundown sendiri. Dia nih one man inilah. Terus ya lu ngeband juga di situ. Nah, ceritain dong scene pertama kali lu masuk di IKJ itu scene musiknya kayak apa sih? Apa di lingkungan seni musik atau di seni rupanya? Lu sebagai mahasiswa baru nih kayak apa sih skena di situ? Kayaknya anak-anak Jogja juga mungkin ngelihat skena isi lah ya. Jadi di skena seni rupa itu ada yang menarik. Ketika lo membuat musik, lo membuat sesuatu, lo berani memainkan kontennya lah, ibaratnya kalau gue bilang gitu ya. Jadi waktu itu gue pertama kali masuk IKJ itu ada yang bikin gue menarik, ada Ipang pertama, Ipang Lazuardi. Kalau itu skill lah ya. Jadi dia datang, dia bisa memainkan lagu dari Peter Tosh, R.E.M sampai U2 mirip gitu. Ketika habis itu gue dipanggil untuk main, gue nggak mau main, gue langsung bilang basis gue lagi perak, gitu. Nah, jadi gue nggak mau main, gue nggak mau habis dia, gue nggak mau. Itu udah mau band apa tuh waktu itu? Masih band-band asal gue gitu. Seangkatan ya? Band-band seangkatan. Ya gue masih baru masuk. Terus ada Naif adalah band pop yang wah ini out of the box deh itu. Gue ngeliat itu. Begitu skill permainannya di atas rata-rata waktu itu Naif. Belum ngetop juga ya Naif, belum masuk kan? Belum ngetop. Masih lagunya yang Cilibur gitu, yang terus apa yang berjalan Benjaran Bersama, apa sih judulnya? Gue juga nggak tahu. Sekali layar. Sekali layarnya. Nah dia lagunya masih itu dah. Pas yang Berjalan Bersama itu gue sketchy ini ya gitu. Nah pas Rumah Sakit naik, nah di situ gue baru klik. Jadi pas Rumah Sakit itu dia sebenarnya kan anak indies lah ya. Oh, zaman dulu namanya indie pop lah, anak indie pop pada zamannya gitu. Ska hardcore indies ya. Iya. Tapi yang menarik dia pas bikin lagu itu salah satu yang menginspirasi gue nulis lah. Jadi pas ya kenapa sampai sekarang gue bawain Kuning gitu. Jadi di situ yang pertama yang gitaris awalnya tuh si Dion cerita, gue bikin lagu judulnya Saturday Night. Ya Saturday Night gitu kan, terus dia nyanyi gitu, terus Andri Lemes terus oke nggak Andri lagunya ya. Gue ganti liriknya ya, langsung jadi 2000 miles. Di situ gue langsung, wah kok bisa begitu ya gue. Dari Saturday 2000 miles. Lirik lu apaan? Gue bilang, gue tanya sama Dion. Dikasih tahu, ini lirik lu jelek. Ya makanya, udah Andri ya aman. Nah itu gue tahu, oh lirik itu kuatnya di situ. Tapi pas lagi Kuning, itu lagu apa? Album 0 Derajat itu album yang gue banget sih. Dibandingin album pertama, itu gue banget. Itu soundtrack zaman kegelapan gue lah ya, kegelapan bukan narkoba, bukan apa, miskin semiskin-miskinnya. Satu ya. Soundtrack kehidupan gue ya album itu, karena gue pegang masternya waktu itu. Sayangnya gue balikin, kalau gue pegang kaya gue bajak. Gue megang masternya yang buat di yang CDR yang bisa buat produksi. Nah itu di album itu gue merasa Kuning itu secara lirikal agak berbeda dari yang lain gitu. Gue pikir itu Andri yang nulis, notek dengan nulis gitarisnya Marki. Ya gue suka banget sama gitu ya, kayak apa indahnya keluh kesahmu kayak gitu. Wah ini keren nih lagu ini nih. Terus suatu saat mereka meremake, bait terakhirnya dibuang. Gue langsung kontak Marki, karena gue deketnya cuma sama Marki gitarisnya. Mar, kok lu bait terakhir lu buang sih? Panjangan Jim lagunya, dragging kata dia gitu. Gila itu klimaksnya, gue bilang. Gue bawain deh. Ya udah bawain aja. Ya, segampang itu gue sama Rumah Sakit gitu. Jadi nggak ada kontrak apa-apa gimana gitu, terus gue bawain demi bait terakhirnya ada. Yang di versi Morfem ya? Iya. Gitu ada bait terakhir. Nah cuma versi yang teng progresif gitu kan? Iya gue buang soalnya dengan sound kita yang kayak gini jadi kayak progresif rock. Kok jadi agak rock ya? Ingat-ingat jadi kayak Dream Theater gini, nggak ada buang. Ya, itu kayak di artikel Ramones kan gitu juga dia, apa namanya, kami
membuang semua yang kami gak suka dari Rocket dan mengambil sisanya. Berarti gitu tuh terjadi pada Lagu Kuning berarti ya. Iya, udah kayak kita senengin aja. Kalau yang 2001 itu launching kan lu main juga kan? Itu masih Cikal Bakal Upstairs, lu pernah cerita ya? Iya. Itu gua datang tapi gua tidur di parkiran. Oh iya. Ada, iya. Beli kasetnya masih ada di pas rumah sakit main tidur. Itu kan orange lah ya ininya, posternya. Itu gue dikerjain sih anak-anak sih. Jadi, gue main dong. Oke, band lo main. Tapi poster nggak ditulis. Gitu. Lo main yang pertama deh, nggak apa-apa deh. Jadi di sejarah nggak ditulis gue, Bren. Sialan, enggak. Padahal itu bibitnya Upstairs itu padahal. Mereka cuma pengen gue jadi MC di situ. Oke, tapi gue main dong gitu. Jim, semua udah keset gitu. Udah please lah, gue harus main nih, maksudnya ini sejarah nih, masa gue nggak bisa ada di sejarah lo sih gitu. Boleh deh, gue inget banget Baja, nama itu gue selalu ngomong ini Baja selalu malu gitu, emang dulu gue gitu ya gitu. Baja ini jukebox dulu ya? Jukebox ya, Baja tuh sempat manajernya Naif juga ya, terus ya udah, lo soundcheck, kita anak-anak soundcheck, lo soundcheck terakhir, abis itu lo 15 menit kemudian main, jadi lo band pertama, gue dikibulin mentah-mentah. Jadi gue main, semua orang, cuma sisa 7 orang. Bangsat, 7 orang terus gue main kan, terus ada satu wartawan yang ngeliatin gue aja, gue tahu nih wartawan senior nih, dia pasti senang sama band gue. Terus pas turun, dia datang, ngobrol dong gue, gila diwawancara gue, keren nih. Nah tadi cuma mau tahu referensi gue doang. Lu lagi dengerin apaan sih? Gue Velvet gitu. Kita ngomongin Velvet Underground, kita ngomongin Lurid, itu bukan diwawancara. Dikaji. Dia cuma seneng ada teman ngobrol. Gue pengen banget ngobrol tentang musik ini nih. Gue denger Pil juga tuh bang, gue. Oh Pil, aja gue. Tai, bukan wawancara. Gue pikir gue famous. Udah GR aja ya. Iya udah GR. Begitu abis itu gue habis main, sepi. Kok Bandempo nggak main-main? Anak-anak pada main jam berapa? Nanti jam 8. 1,5 jam lagi baru main. Jadi gue emang bener-bener disuruh main gitu biar gue senang. Akhirnya gue mau MC. Bangsat sih Bang aja. 2001 itu lah. 2001. Semanggi ya? Hanggar Teras kan? Hanggar Teras. Iya Hanggar Teras. Ya gue pas udah Bandempo main sempat ngeliat terus keluar tiduran di mobil. Iya. Anak muda biasa lah. Kasetnya ke bawah. Nah, lu malah rumah sakitnya nggak ini ya? Nggak nonton lo ya? Malah nggak nonton. Padahal kan zaman itu rumah sakit kemana-mana gue ABG lah pokoknya ada poster dan nggak ada IG apa gitu, jadi taunya memang dari poster atau teman-teman kan. Mau sakit main di sini, Pondok Indah, main di Classic Rock Cafe, M Club dulu. Iya. Ada flyer kecil yang di kayak postcard dibagi-bagi kan, gitu. Jadi flyer dikasih ke temen yang kelihatan indies lah. Ingetnya gitu deh. Jadi misalnya ada, wah kawan kita keren. Ini Agus nih. Anak metal jangan dikasih. Iya gitu. Dulu tuh kayak gitu. Lo ada medsos ya. Nah, abis itu pas lu bikin Upstairs itu kan di era kemunculan Upstairs di kampus itu kan memang banyak yang mundur ke belakang era kita lihat Naif mundur, ada klub aktif juga era gitu. Ya. Terus lu juga masuk, lu sama White Shoes duluan mana ya ngeband? Maksudnya secara nama band, secara band ya? Upstairs sama White Shoes lupa gue juga. Gue 2001 White Shoes duluan lu tetap kayaknya deh. 2000 baru kuliah tuh si Rio. Iya mereka baru masuk 2000. Dia baru kuliah. Dia kayak 2003 2004 baru mulai berarti duluan lu tetap. Iya. Yang gue ingat di kampus tuh ada lokernya kan pendek. Itu tempat tidur gue lah. Itu nggak ada, itu singgasana gue yang nggak bisa diganggu gugat. Kalau tidur gue harus di sono. Nggak ada yang berani. Cuman yang karena yang di situ ada Sari, Pas Sari selalu nongkrong di atas loker gue sama pacarnya waktu Rio. Ya, cuman dia doang tuh. Ya, lo di sini lagi, gue bilang. Gak apa-apa izin ya. Nah, itu cuma yang gue izinin cuman Sari waktu itu karena Doi termasuk cewek yang kece dan gambarnya bagus lah ibaratnya gitu. Jadi, wah gak apa-apa. Sama Rio pacaran, mainin Bell and Sebastian berdua gitu. Itu awalnya gitu sih, White Shoes tuh. Itu di atas loker gue tuh. Ah brengsek jangan lama-lama dong, gua ngantuk, gua bilang. Iya sebentar sampai pagi. Iya kan, gua nggak tahu udah tuh pernah ngapain tuh di atas loker gua. Ya gitu. Yang gue inget sih itu tuh, ya itu tuh Upstairs kalau nggak salah udah mulai ada. Nah pilihan-pilihan mundur ke belakang, maksudnya ngikutin tren yang sebelumnya udah ada apa-apa di antara anak-anak itu memang
oh ini udah begini nih, gue begini, gue cocok ini, atau memang ada tongkrongan yang lu kayak gini dong Jim, ini dikasih referensi dicekokin atau Enggak sih sebenarnya. kayak organik begitu aja, itu gimana bisa? Organik sih kayak ini sih sebenarnya kalau teman-teman emang secara sound lah ya. Sound itu seneng yang hal yang ya lagi tren banget kan Limp Bizkit lah ya kayak gitu ya, Limp Bizkit, Korn, ya sama Gareth paling ya, rock itu belum masuk itu sih. Waktu gue bikin belum masuk. Jadi emang sound tahun 2000-an itu kita nggak seneng gitu kayak apa sebelum 2000-an ya, maksudnya kayak Korn, System of a Down segala macam, semua big sound gitu kan yang bass yang setelah kematian in your Grunge, rock face. and roll udah nggak asik lah ya. Nah iya Udah nggak asik setelah Grunge mati. itu sampai ada yang dibikin teater tuh sama temen gue tentang itu tentang sex, drugs, and rock and roll judulnya kalau nggak salah tuh. Nah itu tentang rock and roll jadi kayak gini, jadi psycho gitu, dia nggak ngomongin cinta lagi nih, ngomonginnya udah wah, dia ada kayak gitu waktu itu sempat dibikin teater tuh sama temen gue. Nah terus era itu kita nggak suka sama big sound yang itu ya, maksudnya lagi penemuan rekaman yang semuanya tuh gainnya gede, udah bukan high gain lagi ya, udah in your face banget lah. Kita nggak kurang suka dengan itu, kita suka ya hal-hal yang warm gitu. Ya akhirnya 70-an. Masukin secara akademik, kampus itu mempengaruhi karya-karya lu nggak? Apa cuma tongkrongan doang? Maksudnya secara sistem pembelajaran apa pengaruh kampus terhadap lu orang berkesenian lu? Kayak gue banyak nongkrong deh dari kampus deh. Berapa persen lah minimal dapat, misalnya lu dapat referensi dari perpustakaan kampus misalnya? Jadi sebenarnya kalau perpustakaan gue banyakkan ke UPH dulu gue, lebih lengkap. Jadi memang apa ya, murni tongkrongan aja ya kalau Di tongkrongan. Jadi kalau misalnya ya di tempat jadi tiru ya. Jadi gue sama teman gue pernah sama teman gue nyari apa sih seniman ekspresionis lah waktu itu ya, nyari nggak ada, ada di UPH, dia ngembat lo keren, pulang-pulang bawa ini tuh, wah lu balikin lo baca dulu dong, 2 hari kita balikin ya, tetap gue baca, wah lu maling lo, tapi maling lo, mbak ini juga, gila juga ya kan internet lah waktu itu kan, jadi buku itu sesuatu banget. Nah itu kita sampai ke UPH. Jadi kalau nggak salah itu kalau masuk ke UPH itu lo mesti lo dari kampus mana, ya kan ya, terus kayak ada surat izinnya gitu loh. Nah, gue suka ngikut teman gue gitu. Ini oke nih. Kalau di kampus gue masih 80-an doang, kan nggak ada. Waduh bukunya cukup banget. Ya atau emang deketin dosen-dosen, koleksi dosen. Gue udah kayak gitu lah. Gue tahu Al Held, si Beckman lah ya, bukan Beckham ya, David Beckman gitu. Orang Jerman, itu juga dari dosen gitu. Dosen gue dapetnya gitu, ketika gue melukis, lu mau nyari apa sih? Gue mau nyari impresionis sih, tapi yang lebih modern apa ya dulu gitu. Namanya gitu, karena kalau yang di pelajaran kan sejarah seni rupa barat kayak kecil banget gitu. Nah dia tuh yang ngasih tuh, lu Al Held sama si Beckman nih. Gue inget banget itu, dikasih bukunya sama dia tuh. Akhirnya gue udah ke perpustakaannya dia lah ibaratnya gitu, ke kosannya dia, lo ada apa nih mas? Oh yang ini, gue mendingan ke situ gitu daripada ke perpustakaan gue. Official kampus ya. Nah itu berarti maksud gue referensi tadi kan ngaruh banget sama lu bikin karya misalnya. Kalau gue pribadi sih pertama denger ini ada teman gue Jaya dulu satu band sama Alfi Tarzan X, dia ngasih gue demo upstairs yang yang hijrah ya? Iya, jadi ustadz sekarang. Jadi dia Alfi Benny kan jadi dia. Nah itu kan dulu sekamar sama gua si Jaya itu. Tapi gua udah cerita. Jadi si Jaya ini gua abis zuhur di Keranji lah. Iya, dia di Jakarta Timur ya. Nah, gua di Keranji, Bekasi kan Bekasi. Masjidnya depan rumah kakak gue gitu. Dia imam sekarang. Kita emang lagi sendiri-sendiri aja zuhur gitu kan. Maksudnya kalau siang-siang di masjid itu anginnya kan enak ya kan, sepi, kebuka gitu. Wah, gue lagi ngelamun aja, nongol nih doi. Assalamualaikum, saya Jaya, gue kenal di mana lo ya, dulu sempat ngeband sama Alfi, cuman dia udah berjanggut. Oh, gue tahu band lo dari nama Bokep kan. Wah, itu astagfirullah dia.
Tarzan X dari nama BF kan itu kan. Itu yang paling populer zaman itu tuh. Ya udahlah nggak usah diingatkan gitu. Ya tadi lu ngikutin gua. Ya terus ya gitu. Dia malu banget gue bilang. Nama band apa? Nama Tarzan X. dari nama bokep kan lu bikin band gue. Jadi imam deh, jadi imam. Terus pokoknya udah. Iya udah emang gitu. Dia akhirnya ngajak ke pengajian dia. Datang sih gua. Ya seru emang ilmunya banyak tuh. Cuman emang kalau gue ngomongin si Tarzan X gitu dia tuh malu banget. Nah apa namanya, balik lagi tadi sampai ke sono lagi si Jaya itu apa namanya, ngereferin album lu pertama sebelum Matraman keluar dari bentuk album kan udah beredar tuh ya, yang Anta Berantah ya? Anta Berantah kan, nah itu gue dapet dari Jaya itu, yang dengerin nih, gitu kan dia temu sekamar sama gue di kos. Ini gue bilang, wah asik, nah pas albumnya keluar, wah itu shock kita tuh, gue di Pormelenteng dulu, kita putar harian, apalagi lirik-liriknya kan, apa yang namanya ada, ngomongin kota, yang memang kajian kita di tongkrongan hari itu kan, lirik ini dalam bentuk musik, makanya nih maksudnya nih, gitu. Nah, juga lu bikin teks itu, apa musik tadi itu gimana bisa proses? Jadi lirik-lirik goib lu itu apa bacaan juga, apa memang selayar pandang mengamati kota gitu? Sebagai pembuat lirik lah. Pembuat lirik ya? Ini menarik sih. Gue kecilnya emang gede di lagu Indonesia ya. Jadi kakak gue itu penggemar musik Indonesia. Tip itu di rumah itu gilir kan. Kayak lo misalnya lo punya PlayStation, kakak lo lagi main, kita nunggu gitu. Nah kayak gitu, tip tuh seperti itu. Tip deck lah namanya tuh. Nah kakak gue tuh pasti nyetel Dodo Zakaria, Chandra Darusman, kayak gitu-gitu kan. Faris tuh agak terlalu terlalu agak rumit lah buat kakak gue cewek soalnya. Tapi Dodo Zakaria dia suka waktu itu. Nah itu memang agak rumit sebenarnya. Dodo Zakaria agak ajaib gitu ya. Nyetel Dodo, terus dia suka dengar kayak apa sih? LR gitu. Odi Agam, kayak gitu-gitu. Nah kakak gue yang Dodo Zakaria kakak gue yang pertama. Kakak gue yang pertama tuh dengernya Dodo Zakaria, Utha Likumahua kayak gitu-gitu. Jadi gue udah masuk lah tuh, pelan-pelan udah masuk. Pas gue setel ya gue duran-duran, gue bodo amat main itu gitu. Musik gue udah duran-duran, Flock of Seagulls kayak gitu, waktu kecil gue gitu. Jadi kita udah musikal gitu. Nah gue udah mendengarkan itu. Nah kakak gue yang paling Bandung, yang ketiga, itu selalu bawa Iwan Fals dulu. Kalau udah pulang nongkrong gitu, wah Iwan Fals ini lu denger nih keren nih. Gitu. Nah gue kayak dapetnya dari situ ya. Gue beruntung gue mendengarkan lagu yang bagus-bagus lah ya. Maksudnya secara lirikal bagus-bagus. Terus akhirnya ketika gue bikin lagu tuh recall tuh semuanya tuh. Jadi kita harus Indonesia nih, kayak pas aku Bil ya, English gue hancur Bil, gue bilang gitu, maksudnya terbatas nih gue, ya kan, English gue terbatas, gue kayak punya feeling di Indonesia enak nih gitu pas gue aku Bil. Sama akhirnya gue mulai nyari Dodo Zakaria yang album Malisa itu, menurut gue itu album paling nyeleneh Indonesia lah salah satunya gitu. Nah, akhirnya gue juga ternyata dari dulu kalau gue runut-runut, gue selalu suka yang pakai kakak gue setel itu, tapi yang lagu-lagu ciptaannya Dodo Zakaria, misalnya Vina gitu, Vina yang ada Dodo Zakarianya gue suka gitu. Terus kalau Rita Amelia gitu, gue suka yang judulnya Aku gitu, ya kayak gitu-gitu. Nah itu gue tracing tuh, pas lagi upstairs, semua gue cari kasetnya, gue cari ke tempat-tempat loakan kaset, gue kumpulin lagi semua, gue setel lagi, gue refresh lah otak gue tuh, anjing gue terima ini dulu ya gitu ya. Terus baru gue nulis gitu. Nah ketika menulis ya, gue kan mendengarkan lurid banget ya. Cuman gue nggak mengcopy ininya dia, tapi yang menarik dari lurid adalah ketika gue mendengar lagu dia itu gue kayak berada gue terbuang di Jakarta gitu, atau gue nongkrong di skena anak isi tapi gue kikuk gitu, kayak gitu gue ngerasain itu kalau lurid gitu. Saya kayak nggak anak-anak di psikologi pernah nongkrong gitu kan, anak seni rupa, gue kan suka ini berat semua kayak holis semua lah kalau ngobrol gitu kan ya, itu ini seniman tapi kok berat banget gitu ya kayak gitu. Nah gue terasing gitu. Itu lirik lurid gue seperti itu. Waktu dengar lagu lurid gue kebaiknya, gue framingnya gitu. Jadi gue setiap mendengarkan lagu gue ada visual framingnya gue. Jadi ibaratnya gue udah video klip sendiri lah nih kepala gue nih. Gue denger apa kayak lurid. Yang paling seru sih lurid sih ya. Nah, cuman kalau yang paling mainstreamnya ya paling gitaris Guns N' Roses tuh Izzy Stradlin. 14 years. Yo, tapi gue yang solonya yang Juju Hounds.
Nah, itu keren banget sih, maksud gue ketemu kayak Rolling Stone zaman sekarang gitu. Nah, zaman itu udah nggak sekarang lagi. Aku belum lama ini baru ngeliat fisiknya Ori dan dulu kan cuma ngeliat ini doang. Iya. Di majalah. Itu keren itu album itu bagus kayak Shuffle It All segala macam itu oke. Nah itu gue ada framing. Nah itu yang terjadi sampai sekarang gue bikin musik, gue selalu ada framingnya gitu. Jadi kalau gue mungkin bukan tipikal orang yang misalnya nyetel lagu terus gue ikut nyanyi gitu. Gue nggak kayak gitu, merenung lah gue gitu kan. Sisi lainnya. Jadi misalnya kayak ya contoh lah kayak ini anakku kan lagi suka nyanyi ini Nirvana. On a Plane ya. Gue seneng kalau dia lagi nyanyi On a Plane tuh. Nyanyi lagi. Gue dengerin. Nah itu gue ngebayanginnya visual. Nah gitu. Karena dia kan suaranya anak kecil gitu. Nah gue nggak pernah ikut nyanyi yang mau On a Plane kayak gitu. Gue nggak tipikal begitu sebenarnya orang. Jadi kalau kayak nongkrong nyanyi gue diem aja. Nih gue nikmatin suasana si Pandu main gitar gimana gitu. Gitu. Ya gue ngerekam itu karena itu precious banget buat gue. Berarti itu direkam bentuknya gambar, ditorehkannya teks jadi lirik. Bisa jadi begitu, salah satunya gitu. Nah kalau lagu-lagu yang kayak gitu maksud gua yang udah lu punya ada berapa 3 band yang kita tahu ya, kalau tambah Be Quiet aja ada 4, ada berapa yang lain-lain gua nggak tahu kan. Tapi dari semua lirik lu bikin lagu memang udah lu bilang ini buat upstairs, ini buat, atau lu bikinnya dulu ini lu kumpulin terus nah ini buat sama ini nih. Kalau nggak lu kasih orang nih buat Adam misalnya kasus konservatif misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu lu gimana kalau bikin sesuatu di jam kerja lu bikin lirik lah. Gua nyuri ilmu juga gua. Nah, jadi sound kan sebenarnya Brian. Awalnya kan sound. Kalau Kubil itu, ini gue lah ya. Kubil termasuk teman bikin musik yang menarik gitu, ajaib, absurd lah ya. Misalnya bikin lagu nih, dia nggak ada bagannya dia. Anak ini pemalas, Kubil. Iya, ini temen gue yang paling bokis lah ya. Dia ngebuka kos di kamar lantai atasnya. Jadi teman-teman udah ngekos di kamar dia. Ya kan juragan banget kan anaknya kan. Dia mau nyari rokok itu nunggu ada yang bangun terus naik motor keluar. Lu mau kemana? Ikut tuh. Mau nggak mau kan dibeli rokok, lu nganterin balik kan? Iya kan? Ya itu karakter dia seperti itu. Dia nggak berusaha untuk jalan beli rokok balik lagi enggak, atau ngidupin motor temen gitu, enggak kayak gitu. Sisanya tuh kayak kebanyakan Kubil berantakan, udah gue ngeramu gitu. Tapi dari Kubil udah ada lirik dia? Enggak, jadi kosongan gini-gini gue berantakan gitu terus gue jadiin satu udah jadi kayak lagu, gas. Nih kayak gini baru kita mainin nih bareng. Gue bisa jadiin berdua dulu. Nah dia cerita tuh sama gue. Di sini Dracula nih gitu. Dia ngomong gitu. Nah itu tuh bahasa soundnya dia tuh, ini Dracula nih. Dracula ya siapa ya? Bram Stoker tahun sekian gitu misalnya kalau dia gitu. Sih. Gelap dong, gelap, black and white. Keluar Dracula. Ketika keluar dari ketika dia nggak mau keluar itu di luar itu ada padang pasir kata dia. Ini lu buat. Dia cerita absurd gitu. Absurd. Itu gue bilang, oke, padang pasir nih ya habis ini. Oh makanya banyak delay gitu. Itu delay, itu padang pasir bukan delay katanya. Anjing. Nah, ya kan kepancing gue kan. Sound udah kebentuk, nah udah gue berhayal deh habis itu pulang ke. Nah tiba-tiba ketemu lah, habis udah sound udah dapet nih gimana gitu, ketemu lah tuh. Ada cewek junkie keluar dari Taman Ismail Marzuki dari planetarium. Kalau gue lihat sih kayaknya habis diewek di situ lah gitu. Soalnya nggak pakai sepatu, celana pendek, you can see sengklek gitu, sosok minum Coca-Cola jam 3, jam setengah 4 pagi. Itu dingin banget kan Coca-Cola dia. Ini keluarnya udah kayak padang pasir nih, gue bilang nih, inget lagunya Kubil. Terus temen gue orang Batak ada kameramen. Dari mana itu anak nih? Kayaknya dari arah planetarium, dari antah berantah doi. Klik nggak sih lo waktu itu? Cita, anjing gue dapet semuanya nih. Pulang gue langsung gue tulis ya gue dapet itu. Nah ini sebelumnya kan visual gue udah padet nih ya udah tinggal gue cepretin gitu. Iya udah ada nih, belum kebuka aja. Triggernya ya itu teman gue ngomong antah berantah keluar tuh semuanya. Berarti bisa dibilang banyakin storage dulu, nanti ketika udah ada proses butuh lagu lagi nih atau si Kubil ngasih materi audio misalnya gitu baru itu ngocor semua ya. Iya sebenarnya ya kita jadi perekam yang baik dulu deh kalau gue bilang sih. Kalau dalam berkarya gini ya. Kayak tadi kemarin di Jogja itu yang banyak itu yang gue serap kan waktu itu.
Lo bayangin aja yang gue datang itu ada Filler, terus apa satu dua band apa? Circle Fox, terus ada Something Wrong. Lu bayangin kan itu gengnya berubah-ubah, suasana hati lo gimana sih lo di depan tuh lo nonton gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan bisa lo gambarin kan. Nah itu kalau gue bilang direkam dengan baik aja, kalau gue sih gitu. Ya kayak inilah Morfem yang megah diterima. Itu ketika Pandu ngirim audio ke gue ganti ya gitu. Karena ini ya Pandu tuh kan Wizardian ya. Too sweet nih buat gue nih. Gue harus pahit, ya, seperti kopi gue gitu, gue harus pahit gini dikit nih. Ya gue acak-acak dikit. Cuma ketika gue acak emang terlalu ngacak, akhirnya kita ada kompromi segala macam, jadi itu dimainin. Nah keluar itu visual sama gue. Itu sampai ngaruh ke video klipnya nggak? Itu visualnya sih kayak gitu. Jadi Pandu kan ngasih tema. Konfliknya di sini nih. Oh, gini konfliknya. Konflik terus nah dia bilang nih, ini konflik ini nih kayak jadi suasana jadi gelap di sini. Nah, terangnya pas di akustik nih. Dia ngomong kayak gitu kan. Apa Cercah cahaya nih. Kalau lu mungkin nangkepnya absurd ya, cuman gue langsung tes. Ya itu yang dia masuk ke terowongan, keluar. Cerah banget nggak sih habis itu keluarnya ketemu cewek gitu. Langsung duduk di sebelah lu, ya gitu. Itu waktu lagi nulis gue udah ngebayangin itu sih. Ada gambarnya udah ada di kepala ya gitu. Udah ada semua. Terus udah storyline gue kirim ke anak-anak. Dan lebih gilanya, ini gue yang sutradarain. Yakin lo? Yakin. Oh, breakdown. Kasih orang deh, friend. Cuman gue jagain storyline-nya. Gitu. Jadi akhirnya gue kasih ke si Bejo, si Omar yang bikin. Kalau klip yang apa yang masuk studio band patungan film pada itu tayang juga 180 derajat. Kalau itu sebenarnya itu kan nggak berbanding lurus sama lirik ya. Cuman gue lagi nonton, gue lagi nonton film Indonesia banget waktu itu. Gila ya, semua sutradara Indonesia yang ngomongin anak band itu nggak membumi buat gue. Iya. Film-film kita lah, film-film kita lah. Ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Upi gitu kan, sering banget dia bikin anak band gitu kan. Anak band itu struggle-nya keren gitu. Ya kalau bikin jazznya beda ya gitu ya. Cuman kalau kayak alternatif ya kayak anak kayak model-model kayak lo pasti kan patungan dulu lah. Iya, terus ada yang tokai kan. Nih, gue yang gitu loh ya, gue gak ada duit deh gitu. Ya, itu sangat Indonesia banget dan itu nggak diangkat. Nggak pernah ada nih, makanya itu nggak diangkat. Terus dia yang bikin tukang studio itu ngotoy lebih jago dari kita. Itu kan Indonesia banget ya. Kok lo nggak pernah nge-research ini sih gitu ya? Kalau gue gitu ya. Itu kekurangannya film-film Indonesia yang tentang musik. Akhirnya gue bikin dulu di klip gue dah. Jadi misalnya nanti dia mau bikin sesuatu tentang musik Indonesia itu ada embrionya di gue. Gitu. Tokai ya. Ini apa? Realisme sosial ya. Realisme sosial. Walaupun pengadeganannya kaku ya, kalau bilang biarin aja kaku. Biarin aja. Siapa tahu dia jadi nanti ada mahasiswa mana yang bilang, wah ini ada tesis ya pasti. Gitu. Itu si penjaga studio memang orang jaga studio itu. Yang jaga studio. Lalu lihat kan ya, kru drum gua. Itu dia orangnya. Nah, si Jono yang selalu gua. Aktor amatiran gue ya. Jadi pertama kali pas ini kan, Jon, lo mau job-joban nggak jadi pemain film nih? Gue bilang, wah gila. Film apa nih? Film apa? Film video klip sih. Wah, ya udah. Sekian ya, gede juga ya. Untuk dia gede waktu itu. Mau kan? Mau lah, jadi gampang. Gue tinggal duduk, suruh masuk. Kagak bisa acting deh. Friend gue pulang deh, kagak bisa acting. Gue gampar gue pulang. Udah ada kamera dia udah ini. Bro, keringetan. Gue gampar gue pulang lo. Dia anak Manggarai kan. Mesti dikerasin tuh. Tokai ini gue gak gini, gak bawa banget. Harus positif. Obatnya apa? Pandu masuk, langsung, wah langsung lah. Ini banget kan, Des. Ya gitu. Nah, 1 jam aja nih. Nah itu anak studi. Cuman gue ngelihat bahwasanya, ini gue ngelihat hal-hal seperti kayak penjaga studio ya. Waktu itu gue pembukaan bukunya Prabu, dia cerita ada penjaga studio dia yang jelek-jelekin dia gitu.
Terus dia penjaga studio itu bilang punk rock nah, iya, bukan Green Day gitu. Nih punk, dia ngasih punk yang lain. Cuma dia benci banget sama si itu. Kalau gue bilang, gue malah ngelihat tokohnya malah si penjaga studio itu, gue bilang. Ih, ogah ya. Nah, kalau gue beda. Karena gue juga ada penjaga studio dulu waktu gue zaman-zaman thrash metal ya trennya, lagi wow pengen banget Necrodeath gitu. Penjaga studio mainin Rush. Dan dia juara bassist terbaik lah festival-festival gitu. Musik apa nih? Nih lagu karangan lo? Kagak bang. Band Italia, Necrodeath. Ih jelek gini, lu mainin Rush dong. Nah, penjaga studio pasti di atas kita. Nggak ada begitu. Ya itu kan sebenarnya kan budaya ya, maksudnya kehidupan sosial Indonesia banget loh. Itu yang mestinya diangkat kalau gue. Dari klip tuh kan. Tadi lu cerita sama Kubil seabsurd itu. Nah di Morfin tadi kalau itu lu sama Pandu memang tandemnya atau memang workshop bareng-bareng? Terus proses lagu apa yang punya cerita kayak tadi lu cerita Anta Berantah gitu. Oke. Di Auki Morfin itu ada cerita apa dari di balik lagu itu? Kalau proses kreatifnya. Di Morfem memang gue pengen ringan gitu ya. Gue pengen ringan. Pas lagi gue masuk juga sama anak-anak, ini gimana caranya kita rekaman nih kayak suasana bikin debut ya. Gue pengen kayak gitu ya. Terus itu paling seru sih. Jadi kalau ada workshop, kita jabarin gitu itu nggak seru buat gue. Gue nggak asik lah kalau gue kayak gitu. Gue lebih suka yang lo ada gonceng kirim, kita ketemu main gitu. Terus kita utak-atik gitu. Jadi kalau workshop, kalau workshop kan tuh kayak ditulis ya, maksudnya jadi gue ngeliat beberapa temen workshop gitu tuh mereka diskemain lah gitu, maksudnya ini part ini ketemunya nggak ini. Gue pengennya cuma organik gitu aja sih. Gue lebih suka gitu. Jadi Morfin lebih seluas itu ya? Lebih seluas itu ya, makanya kemarin pas kalau yang ngeliat soundcheck kan sosok GMR lah. Itu harus sebecanda itu. Jadi kalau udah serius, wah ini sini itu jelek lagu ya pasti. Pernah ada yang kayak gitu kita coba. Kok nggak seru ya? Emang udah harus sebecanda, tawa-tawa ya kita harus begitu. Yang jelek itu dianggap temen-temen, dianggap anak-anak Morfin itu jeleknya apa dia jelek? Apa karena picisan? Apa karena bukan gitu atau apa? Jadi sebelum definisinya gimana jelek? Sebelum Megah Diterima ini ada satu lagu. Lagunya ini ya kita suka menyebut ada salah satu kampus di Depok lah dulu kalau di ini nih. Ini rock situ nih ya. Bukan belah lagi yang gede. Ini Magrans itu nih 2 huruf gue. Ya gitu, kita suka ngomong gitu ya, lo mainin grunge tapi lo nggak grunge kayak gitu, atau lo alternatif tapi lo nggak alternatif, lo sebenarnya abis ini lo juga jadi pengusaha yang sukses gitu. Kayak gitu lah. Gitu. Sini sih sebenarnya gitu. Nah kita waktu bikin lagu itu kita seperti itu. Ini kayak anak-anak senat bikin ini ya, anak senat bikin musik rock ya. Ding ding gitu apa lo bikin musik rock ya, lo sebenarnya skill lo biasa-biasa aja, cuma lo pengen berat gitu, lo pengen musik lo pengen baras suara gitu, kayak gitu misalnya, yang terhitung dengan bagus gitu. Padahal lo juga sebenarnya lo street sebenarnya gitu. Gue merasa seperti itu yang ding, wah turun alas setengah dikit, kayak gitu, ya kayak gitu musiknya. Gue dengernya, aduh ya gimana ya, terus gue sampai susah gue nulis lirik gitu. Itu ada kejadian kayak gitu. Nah itu kita bilang nggak bagus karena nggak kita gitu. Ini harusnya band ini yang mainin si ini band lain gitu. Yang karakternya bukan seperti kita. Kok kita jadi bikin gini ya? Ibaratnya bikin musik sok jalanan tapi agak ngitung-ngitung dikit gitu. Apa sih gitu? Jalanan nih mah. Iya, udah senang-senang sih gitu. Ya soundnya aja dicakepin, kalau itu kan kayak gitu biasa. Kayak gini kayak ini enggak ya kayaknya, terus gue nyanyi kan. Jadi gue bikin lagi deh yang ringan nih si Pandu gitu. Jadilah tuh Megah Diterima. Itu Iya. Kalau di stage di panggung fashion video, gue pernah cerita lu yang apa main di mana itu, terus videonya belakang itu jelek, lu protes, lu matiin kan, diganti kan? Itu upstairs. Nah, misalnya kayak gitu-gitu, lu mengeset nggak dari misalnya lu bikin upstairs, gue harus begini, semua anak-anak nanti lu fashionnya begini, lu coba yang ada upstairs, ada tim yang nyariin apa-apa. Upstairs iya sih. Jadi pas upstairs itu kan layer ya.
ketika bikin ini gue udah request kayak gini, cuman emang salahnya gue sih, gue nggak buka lagi ini file dia karena gue sangat percaya sama Yu Ucup sih waktu itu. Oh ini yang kasus apa video Iya, making gitu ya? video itu jelek banget sih, gue pada ngeliat anjing, masa frustrasi ada gambar 1000 orang muter-muter tolol dong lo, biasa saya ya udahlah ya, cuman ya gitu. Font band aja udah. Iya, udah upstairs, enggak gitu, gue emang polos. Video di belakang ini orang lagi euforia kan, video ini kadang-kadang malah mengurangi karisma orang di depannya loh. Iya nggak sih? Gue ngeliatnya kayak gitu. Ya ini kepake untuk beberapa band kayak bukan Muse, apa siapa namanya sih? MEW gitu. Karena itu si vokalisnya nggak bisa bergerak, suaranya bagus banget, dia nggak bisa stage act, dibantulah sama si visual ini. Ya kalau orang kayak lu kayak gua visualnya rumah lu pusing lah. Iya, udah visualnya tuh lu gitu. Ya kan. Bahkan simpel aja. Lu simpel aja belakangnya. Blackboard udah pusing pasti lu. Gua akhirnya begitu, layernya ini ada apa sih, background ini adalah pembantu. Nah ini dia berusaha untuk eksis gitu tuh. Menggambarkan karya gue, padahal gue udah minta cuman hanya grafis kecil-kecil doang gitu. Untuk banyak pertunjukan memang lu menyiapin itu nggak untuk apa? Ya gue nyiapin, yang akhirnya gue berkolaborasi lah ya, maksudnya gue juga nggak punya waktu gue untuk bikin kayak gitu. Nah, gue pasti akan ini, gue besok nanti akan pakai ini, belakangnya tuh seharusnya warnanya ini apa ya, gue request ya, itu ada ya, itu di upstairs lah ya, Itu upstairs ya. Jadi mau lebih luas lah dari gitu. Itu emang kayak gitu biar kedapetin nuansa space. Gitu. Kalau Morven nggak ada ya, maksudnya nggak ada. Bodo amat. Emang bodo amat. Ya. Emang gue tabrakin itu nggak kita nggak kepake kayak gitu. Ya gue paling cuman ngelihat backgroundnya lebih cenderung hitam nih, makanya tadi malam gue pakai earphone-nya agak gede-gede. Atau gue pakai kaos putih sekalian si Pandu. Ya kayak segitu aja sih, dan memang kayak kasual lah. Morfem itu sih kalau gue. Ini di luar band lo nih sekarang nih, ngomongin band yang ada di Jogja lah, mungkin teman-teman pengen tahu. Lu band Jogja yang nyangkut di lu dari era dulu lah ya, sampai yang hari ini ada nih, sebutin kali berapa, 5 ya. Dan kenapa itu band-band itu? Dom sih gue paling ini. Dom 65 ya. Dom soalnya dari pertama yang oi banget gitu sampai akhirnya dia sampai realisme Jogja gitu, sampai ini band Jogja sih gitu, sampai tema-temanya kayak Gentok Kates gitu kan, 30 tahun pengangguran ya, 30 pengangguran, terus yang tentang PSIM ya, itu yang paling pertama yang gue suka sih lagunya itu sih. Wah ini sih band Jogja yang udah nyuarin Jogja banget gitu, marah kayak Jogja. Medoknya itu juga antitesisnya Club Project lah ya. Antitesisnya Yogyakarta Sela Club malah. Antitesisnya Sela ini. Antitesisnya Sela ya. Jadi kalau di luar kan ada Cockney Reject tuh. Itu band Inggris ya, I feel like it's there. Bahkan ada band Tangerang yang pengen banget suaranya begitu kan. Menurut juga. Kalau dia ya medoknya ya dia gitu, maksudnya itu dikeluarin di sound. Cockney ala Jogja. Lo Cockney, gue medok gitu. Dan gue cuek gitu, dan itu keren. Nah itu yang gue suka. Kalau di Jogja akhirnya number 1 sih Dom sih kalau gue sih. Satu tuh ya. Ini dari yang keren, dari yang lu memang ini dulu dah. Iya. Sampai mungkin lu pernah lu pantau, pernah lu apa gitu. Bisa tuh ada tuh lagi tuh. Itu Dom. Kalau festivalis gue kaget sih. Kalau festivalis nih ada. Lu udah kenal dari jam festivalis apa dari Jamie lu udah tahu? Jamie gue pernah tahu. Dari tahu dari Jamie lu udah tahu itu ya? saya teman dari Jogja ngasih ini. Cuman gue belum nonton. Gue pertama nonton sih udah festivalis. Kalau Farid ini ibaratnya lirikisnya modelnya itu kayak Eka Anas lah, ya. Pinter lah ya, ini orang pinternya ketahuan nih. Cuman sebenarnya hal yang dia kasih itu sebenarnya hal-hal yang simple sebenarnya. Cuman emang pemikiran dia seperti itu gitu. Kalau gue bilang. Keluarin ya, nggak mungkin bisa yang straight. Iya. Seharusnya yang nonton dia itu adalah mahasiswa ya, kalau gue bilang gitu, yang berpendidikan gitu. Ini pas yang nonton kimcil, gue kaget sih. Kimcil ikut teriak dengan lirik dia yang rumit itu. Postmodernisme. Iya. Wah keren ya gue. Bisa ya gitu. Ya, emang semua nggak ada yang nggak mungkin gitu. Pas gue bikin ini juga, ya teman gue Buluk,
Nah, orang kampung nggak bisa nih ngomong spekulasi, kau bercinta, bodoh amat gue bilang. Kalau dia tuh harus orang kampung bisa nyanyi. Kalau perlu orang kampung jadi pinter sama kita gitu. Gue bilang kayak gitu ya kalau gue. Kalau lo bilang orang kampung itu yang orang kampung, kalau bisa. Dan Farid membuktikan. Dia ngomongin ya hujan mata pisau lah, anak kecil-kecil. Oh itu lagu berat tuh. Iya kan? Buai zaman. Buai zaman gila. Nggak, lu kagetnya selain itu kaget ngeliatnya mereka pas ngeliat mereka show-nya apa dengerin karyanya? Ya kalau dengerin karyanya, gue terbiasa lah dengan karya itu ya. Gue ngeliat show-nya kayak kaget. Gimana tuh anak-anak bocah ini kok kecil-kecil ini bisa? Dan itu besar banget gitu friend. Jadi, akhirnya gue mau buka gue, gak ada yang gak mungkin loh, apapun gak ada yang gak mungkin gitu di musik ini kan. Oh iya bener juga nih, dahsyat gue. Ini dulu suka gue akhirnya. Lu nonton mereka di Jogja ya itu ya? Di Jogja. Di sini ya berarti dengan fansnya yang di sini kan? Iya. Di Jogja. Band yang lain 3. Sik sih gue suka. Nah, gimana lo bisa nyampe Sik di lu nyampe tahun berapa tuh, dari mana tuh masuk itu? Ya ketika Abser main ke sini, dia main tuh terus kayak lagunya dulu apa sih, Rock and Roll Suicide itu kayak Suicide. judulnya ambil dari Bob Bowie, comot aja gitu kan. Anti Maco Rockstar. Satu chord friend, satu lagu satu chord. Nah itu ininya banyak, toppingnya banyak banget di situ. Nah, akhirnya 4 menit gue nggak bosan gitu satu chord tuh. Nah itu sih Nonton live-nya ya, pas nonton live-nya. sik, wah anjing sini keren sini waktu itu gue itu tuh. Terus apalagi pas dia keluarin itu My Best Friend is the Best gitu. Medok gitu, My Best Friend is the Best gitu kan, anjing. My best friend is forever gitu. English gitu tapi Medok dari Kokni tadi itu. jadi gitu lokal. Tapi enak gitu. Kan ngeselin bro. Ada gitu klipnya juga I don't know my friend. Terus dia di mobil Baru meninggal tuh modelnya temen gue. Oh, itu ya? Oh. Pakai mobil itu. Waktu berapa bulan lalu. sangar kan gitu. Ini beda gitu. Nah, itu gue suka pas lagi itu tuh. Sophia Latjuba liriknya itu doang. Hidup sehat bahagia tidak mati sampai mampus. Tapi sampai coba. Itu judulnya Sophia Latjuba. Keren kan? Keren. Itu gue suka. 3 tuh. Nah, Bang Utaman masuk band Jogja ya? Masuk ya. Ya berdiri di sini sih munculnya, cuma kan di sini lah gue bilang. Bang Utaman sih. Album pertama mungkin sangat Manchester ya. Tapi pas album yang yang gambar fotonya Paul Kadarisman tuh, Ode buat Kota. The Birds-nya ada gitarnya. The Birds, Velvet, keluar ya. Kalau teknis itulah ya, maksudnya colornya itu. Tapi secara lagu itu, wah doi itu lagu yang ringan banget buat dinikmatin sih buat gue sih. Udah gitu liriknya bagus. Wartawan toh ya nggak ya? Gimana sih? Bikin lirik ngaco mah. Jangan jadi wartawan nih, curang nih. Bagus tuh dia. Nah dia tuh kalau gue teman-teman gue setelah album Ode buat Kota kesini gue suka. Instrumental terakhir. Iya. Nah itu tuh ngehe sih. Terus ada teknis lah itu ya. Nama istilahnya apa sih itu yang temponya seperti itu gitu. Nah kalau itu gue udah nggak masuk sih. Udah bukan coveringnya gue sih yang kayak gitu. Udah lapak gue. Udah lepak. 4 ya, udah 3 apa 4 tuh? 4 tuh deh, terakhir berarti ya? Oh masih harus satu lagi ya? 5 lah, 5. Agak susah nih, satu lagi. Tapi terus terang sih, gue telat sih ya. Gue kira ngakuin Sheila bagus ya Bre. Seven tetap semua kan Sheila pada waktunya. Iya. Jadi gue maaf ya, gue pertama kali karaoke itu pernah cerita ya, karaoke iya, Sheila. Jadi gue pertama denger Sheila itu cheesy gue juga. Ya karena vokalisnya nadanya begitu gitu. Ah ini mah kurang nih buat gue waktu pertama kali keluar gitu. Itu kan meledak gitu. Terus kok semua temen gue ngomongin tone gitarnya doi ya. Tone gitarnya Sheila Seven. Akhirnya baru gue mulai gini.
Terus ketika lagi karaoke, gue sama istri gue karaoke sama teman-teman ceweknya gitu ya. Ya gue datang ke karaoke itu karena sama teman cewek atau teman istri gue cakep-cakep gitu, jadi gue seger gitu. Mereka nyanyi Ceylon Seven rame-rame dan gue baca lirik ya. Cik, liriknya keren ya. Terus lagu itu kelar, ulang dong lagu yang ini. Lu seneng lu ya, gitu. Ih bagus ini. Terus gue setel. Terus disetel lagi gitu kan. Anjing keren. Sela dong, sela terus diputar terus tuh sela. Pantesan gede ini band ya, bagus ya ternyata ya. Nah, gue akhirnya gitu, gue akuin akhirnya di situ. Apalagi pas gue ngelihat ketika Sheila turun, terus dia bikin album lagi, Walk the Rock yang kok Walk the Rock bisa bikin Itu ini Eros solonya, album solonya. Oh bukan ya Sheila? Oh ada Yang pakai kristik. Oh sama yang di drumnya mantan drummer itu. Ya itu zaman itu Bukan Jagos itu bukan. Jadi Ceylon Seven dia comeback lagi. Dia bikin kristik gitu. Nah itu si Walk the Rock yang bikin lah. Kalau yang di drumnya Farid terakhir gue pernah tahu tuh. Di drumnya Brian tuh pernah bikin. Wowo juga pernah juga. Wah. Kok sampai anaknya edgy Gini. begitu sama dia? Ini ada sesuatu sama anak-anak ini nih. Tadinya nggak ya? Kalau gue gitu akhirnya. Nah baru tuh gue kebuka gitu. Ya kalau gue kan pertama kan pop nih. Pada umumnya nih selera masa Jadi pas terus gue di radio gue ketemu, gue pernah wawancara Sheila, gue pernah wawancara si Jagostunya juga pernah gitu. Terus ada Changcuter, Sony cuma udah label tai label lah ya. Label gitu kayak gitu. Maksudnya mereka lagi Changcuter banget. Sheila di shelf lah, ibaratnya istilah label gitu dilaciin lah nih Sheila. Mereka struggle. Gue beli Grand Max 2 nih Jim gitu. Wis. Beli Grand Max 2 buat tour, buat album ini, album yang comeback-nya dia itu. Mereka tour dari kota ke kota pakai Grand Max-nya itu. Dari bawah lagi, gue inget nominal dia dibayar berapa gitu kan. Anjing loh, harganya di bawah band gue. Iya loh, gue sampai ke era itu ya. Di era itu, masih di bawah band gue. Lo ambil tuh, friend gue, sikat gue. Gue cinta banget sama band ini gitu. Terus akhirnya mereka besar lagi dan sekarang harganya udah 4 kali lipat band gue lagi. Ngehe kan, friend? Iya nggak? Jadi di situ gue anjing tough lah Sheila. Akhirnya gue bilang udah salah satu di Jogja ya Sheila ini akhirnya. Mohon maaf gue belum naruh ke Endang nih. Endang mungkin ke berapa gitu. Masih Sheila dulu gitu. Jadi akhirnya gue tahu tone-nya gue dapet. Oh tone-nya kenapa tone dia mahal banget nih sampai Fender bikin signature-nya dan laku cuma dalam waktu 2 bulan ya. Ludes ya. Pas Kayak corona lagi, orang-orang lagi pada kere kan. dia bener kere. Laku. Gitarnya laku. Sekarang gede banget. Aja gila. Begitu orang proud gitu. Fender Eros asik. Nah itu maksudnya ini ada sesuatu. Akhirnya gue paham. Oh kenapa doi besar gitu. Jadi baru gue mulai suka lagu-lagunya Sheila gitu. Kecuali yang aha begitu kata rapper menirukanmu. Nah itu gue agak aneh sih ya. Itu kayaknya emang jualan sih ya. Yang itu jualan. Buat jualan ya. Nah, tapi lagu-lagu yang Apa favorit lu apa yang lu inget lagu Sheila? lagu favorit gue tuh yang gue nggak tahu judulnya tapi celakanya hanya karena Ini apa judulnya? Celakanya hanya kalian. Wah, lu Sheila lu apa judulnya Sheila barusan tuh? Celakanya hanya kau yang judulnya bro. Oh, kisah kasih untuk masa depan apa ya? Kisah sekarang untuk Kisah kasih itu yang ada rap-rapnya bukan nih? Gak ngerti gue. Oh iya, pokoknya gitu. Ya, gue emang nggak dengerin banget ya. Cuman akhirnya gue akuin. Tapi nyangkut kan? Nyangkut. Gue akuin ini band tough sih kalau gue bilang. Doi. Jadi banyak cerita Ceylon Seven dari Pure Saturday. Mereka rekaman bareng. Jadi pas Pure Saturday ini, wah ada bocil-bocil nih dari Jogja mau rekaman gitu. Jadi itu tuh ceritanya tuh dari anak Pure Saturday dari Suar. Bassnya cuma 3 senar friend katanya. Karena senar bawahnya putus, belum sempat beli gitu. Wah, begitu bassnya kalau nggak salah bassnya juga cupu gitu. Tapi emang pas mereka main rekaman itu anak-anak Pure Saturday juga bilang mereka lagunya catchy-catchy loh gitu. Ya gitu. Ya American alternatif gitu. Nah itu dari situ aja gue udah ketahuan dan mereka tuh sangat humble gitu ya. Wah bocah kan ketemu sama Pure Saturday gitu nongkrong. Wah mahal nih ceritanya nih gitu.
Jadi tough buat gue, Seven Seven tough. Maksudnya dari dia sampai besar, dari band yang jutaan kopi, pernah turun, gue jalanin tour lagi, naik lagi, parang gede lagi. Buset, itu gue difilmin. Gue dan yang paling jaim, gue pernah lagi manggung, depan gue saya lagi nih cewek-cewek. Gue pas naik, weh cewek semua, wah semua menyuruh gue turun. Waduh, itu gue akhirnya dulu itu, buruan dong, ngapain sih lama-lama? Gue itu cewek-cewek, gue mendingan depan gue preman-preman deh friendnya gitu ya, bajingan-bajingan kayak anak Jogja gitu, gue masih mending kayak gitu dah. Aduh ini ngelawannya gimana gitu ya, gak perlu dilawan juga sih maksudnya, ini gimana ya. Jadi gue nyanyi, Diterakin gitu loh. terakhir. Dan itu gelombangnya menembus sound system sampai ke kuping gue kan kuat itu kan. Bangsat nih cewek ini gue cakep tapi galak kayaknya. Terus akhirnya gue bilang gini, Salon Seven itu gue cipoa gue pasti. Yo cipoa baik lah ya. Bokis lah, white liar. Cuman soalnya emang dibilangin, Mas tambahin lagunya, kenapa Sela masih di jalan gitu. Oh gitu emang biasanya. Adam baru keluar dari ini nih Fred, dari airport, mampus lo, gua ada 5 lagu lagi, marah-marah doang gitu, kan cewek apa? Gua kalau bajingan Jogja gua gituin, gua lemparin. Wah, syukurin lo, ini lagu berikutnya. Itu sama upstairs, lagi sama upstairs. Masuk. Tapi fansnya gokil banget sih. Udah beberapa kali, depan lo saya geng lagi aja, apa kata anak-anak. Aduh, cewek-cewek ini berat, Ren. Dulu Doi Mas Duta punya ini warung pizza sebelah sini. Band gue pernah dibawa kan, gue mau nonton Rockabilly-mu dong. Kan zaman itu lah baru-baru ini kan. Diundang lah sini. Pemain band gue kaku semua nonton di depan Duta. Tapi serunya gitu, Doi sendiri yang dia nggak keruin band gue. Nancep-nancepin bentar ya, ngangkutin kurang ampli gitu. Ya segitunya makanya. Itu ya sebenarnya sih bagusnya ya. Sebenarnya memang teman-teman yang dari mainstream itu humble sih sebenarnya sih kalau gue sih ngelihat ya. Emang gitu ya, Sela apalagi ya dulu di sini anak orang sini banget Warlock Sokin lah ibaratnya kecil di sini pasti begitu sih maksudnya. Tepuk tangan nih buat Jimmy ya. Thank you, ini yang tadi cuma 40 menit, lagi berapa jam nih kita ngoceh sampai gelap juga ya? Jam setengah ya? Sorry ya. Panas nggak kameranya? Ya gimana ya, ngobrol sama beliau bisa sampai pagi lagi. Sebenarnya gue udah nyiapin 40 menit tapi gara-gara Kiki PA panjang. Ya gitu, thank you semua ya yang udah datang ya. Oke. Ini kita lanjut ngopi di atas ya paling. Ya udah. Anak di atas. Abis ini kita mingle aja kayak kawinan.